aslinya mboten pate pengen dugi mriki niki. Sebabe lha wong menange wis suwi tasakurane kok telat. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Pancen bupatimu itu hitungan banget. Oh iya, jelas. Lho, bupati ini lho, gak duwe duit. Makanya kalau mau pun sanjang, kalau mau awas-awasan lah diundang di Ponorogo, masyaallah. Ini lek teng Kediri gak mungkin dadi model ngeten iki. Artinya lek mek modal apik tok, model niat baik tok, berat, Pak. Kok Ponorogo kok dadi, masyaallah. Lah wong kula winginane umur-umur medal teng TikTok, teng HP kula niku. Kok ana bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene iki lho. Dolanan ngene, kene kan kae. Kok ana bupati modele ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Lah kok malah dolanan. Lek bupati model ngono kuwi insyaallah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma dongakno tok wong ade iki rakyat. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la haula wala quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para bini sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, para pejabat, para pimpinan Kabupaten Ponorogo wabil khusus niki kanca kula, sedherek kula sing potongane enggal. Lah piye? Ya pe masyaallah, potongan model apa neh kowe? Potongan kok jenenge molet. Iku kaya cah cilik sing molat ngono lho. Bu Wakil Bupati ingkang wau dipun sebat asmane Bunda. Mugi-mugi dados bundanya kanca-kanca sak Ponorogo. Ketua. Oh ngoten nggih. Kencang-kencang anggota dewan sedaya mawon ingkang berkenan rawuh wonten dalu punika. Sing paling penting mugi-mugi krawuhan panjenengan dados bingahe rencang-rencang jamaah ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken ngapunten ingkang agung. Senaosa radi kedalon anggenipun dalem sowan mugi-mugi mboten ngirangi khidmah lan situasi positif ingkang sampun panjenengan bangun mulai awal kala wau. Dan yang tidak kalah pentingnya moga-moga pertemuan kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermanfaat fiddin wa dunya hatal akhirah. Kula asline mboten pate pengen dugi mriki niki. Sebabe lha wong menange wis suwi tasakurane kok telat. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Pancen bupatimu itu hitungan banget. Tapi muga-muga kambek rakyate, kambek masyarakate gati benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga sedaya pimpinan wonten Kabupaten Ponorogo niki estu-estu tansah dipun paringi wilujengan. Oh iya, jelas. Lho, bupati ini lho, gak duwe duit. Makanya kula mau pun sanjang, kula mau awas-awasan lah diundang di Ponorogo, masyaallah. Tapi gak apa-apa. Sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Nanti gak masalah. Gak ono duitnya gak apa-apa, sementing iso gawe sahur. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Acaramu apa, Pak? Acaranya apa? Naos. Iya, ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Pun terserah.
Nggih muga-muga pokoke sampean kabeh di ngapura ambek Allah taala. Mumpung niki wulane wulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muga-muga awake dhewe kabeh entuk berkah wulan Ramadan, sedaya kalepatane awake dhewe, kesalahane awake dhewe, zahir batin muga-muga dibusek ambek Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini moga-moga merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kok kearani sedikit ya keranten wong kula sing kiai mon mboten patek amal apa meneh sing gak patek kiai. Nggih. Sakjane amal teng bulan Ramadan menika super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya jenengan sholat, misalnya jenengan sedekah atau apapun itu bentuknya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Al hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati dhifin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kata Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe gak patek poso niku mergo enten iqamatis shaum. Jadi poso iku meh padha kambek salat, bukan hanya sekedar fi'lus shalah. Makanya bahasane Kanjeng Nabi, inna ummati la yazalu bi khair ma aqamu syahra Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama kita bisa iqami syahri Ramadan. Benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Lah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya gini, bolo. Sampeyan niku salah ya tidak masalah, tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahu wa man fis samawat ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan. Sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya fa immata qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, bener. Permainku sampai arep mencolot. Kok tahu-tahu awake dhewe modar, paling maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annar. Maka
bisa dipastikan kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izzud dunia itu bil amwal, tapi wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya awakmu bupati gak patek sehat rekeningnya, dadi akhirnya wong iki yo ngentahi apa meneh masalah gak usah dibahas lah iki. Ngaji ya dhewe. Nang donya dimanapun sudahlah. Orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat, itu tetap dihargai orang. Ana wong super soleh, tapi gak duwe apa-apa, kambek wong super ruwet. Tapi rodok duwe apa-apa, terus ketambahan loman. Ngono. Pilihan bupati ya gak kagel. Pilihan lurah wis ngono ya. Ana kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah sregep. Kiai wiridan sregep, ndres Quran sregep, ngaji istiqomah, bakhil, pelit, apa maneh gak duwe duit, kambek wong super ruwet, duwite oke, Jumatan gak tahu, apa maneh jamaah, salat Id madhep ngetan. Tapi loman loh, sugih loman, iki lek nyalon lurah sing dadi sing ndi? Nah itu masalahnya. Makanya izzud dunya bil amwal. Tapi apapun wa izzul akhirah, nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil a'mal. Ada beberapa riwayah bikasratil a'mal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Niki bulan, ini pangeran pas gati-gati ini. Gati pol pangeran. Siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrun awaluhu rahmah, wa awsatuhu mahfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat mbiyen, kan sudah. Itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodo, ya iki berarti asyril awakhir, 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku sama nek asmane kanjeng Nabi disebut, jawaban paling enggak ben gak sial. Ngeten nggih. Terusane Saki Abdul gak terusne sik. Ben wong Ponorogo ya rada paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya padahal ji urip,
Padahal ijik ono. Di mana berbakti itu pahalanya pasti surga. Pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Kak terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali aku. Kok lurah wis mbang wis dadi lurahe. Ternyata wong Ponorogo padha ambek wong Kediri. Wis pokoke angger loman, duwe duit mbok bentuke piye panggah cocok. Apa maneh? Gak duwe lagi mau welas tenan jan welas tenan. Tapi dadi menunjukkan bahwa kanca-kanca Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duit. Nah, luar biasa Pak, istimewa. Istimewa. Saestu. Niki lek teng Kediri gak mungkin dadi model ngeten iki. Artinya lek mek modal apik tok, model niat baik tok, berat Pak. Kok Ponorogo kok dadi, masyaallah. Masyaallah. Aja sampai lali lho Pak sampean. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Begini. Jadi mumpung sama dadak ngomongin lurah mulu. Aku malah lali ngajiku mau asli arep ngaji apa lali aku. Gara-gara dek ngomongin lurah. Inna khiyaron nas fi nadhari syar'i. Bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat. Itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertarii. Wa khasatan hina yagununa fi mansibin au mas'uliyah. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya. Memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Fren ini. Jan aku dewi jan piye, aku biyen kenal piye aku sampai saiki Cik. Tetap saya sesali itu, piye ceritane. Artinya bahwa harus selalu sadar betul. Seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarii. Karena begini, idh qad yang zaliguna ila suwarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la tolibin. Ini ciri kitab Pak. Ini ciri kitab. Makanya sebenarnya kan ini ngundang aku kan ngaji toh, maka kita akan ngaji nih. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering utawa malah okeh. Tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo nggih. Tapi ini ngomongannya kitab. Jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini omongannya kitab. Karena kadang-kadang wis ngono ae lah penake. Kadang-kadang wong iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa utawa bahkan wis dadi sapa, yang zalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah. Tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul. Mulai aut-autan, sak karepe dhewe, gak kenek dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh kalau enggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin enggak harus selalu punya uang. Nah, saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah. Niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la tolibin. Ketika
ketika kemudian kemarin-kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digolei angel ra karuan. Nah, iku. Tapi insyaallah kancamu sitok iki ora. Lah wong kula winginane umur-umur medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ana bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene iki lho. Dolanan ini kene kan kok ana bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Lah kok malah dolanan. Lek bupati model ngono kuwi insyaallah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma dongakno tok ae wong adil iki rakyat. Kula jenengan iki padha-padha rakyate. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nggih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma pun awake dhewe ngajine wis nyapa ngomong bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ngeten lho Mas Alai. Awake dhewe dadi rakyat niku kula tasik kemutan dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah dan qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dawuh Allah taala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupati ini bupati. Qulubul muluk biadi, semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh sampai apa sing ono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altuhum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alaihi nikmah, nikmah beda. Sing awal iku nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalia secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Iku kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makane dawuh pangeran fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membikin satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ado-ado sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena nek wis dadi ngeten iki awake pun mboten kena demek. Wis ora paham sakjane Ponorogo arep diapakne wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Pun ngoten. Wis saiki ngaji ya. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita,
bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Dem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah gak ono iki. Ya seneng kene iki lho. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka, tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahin. Musyahin. Wa mal musyahin ya Rasulullah? Wa manil musyahin ya Rasulullah? Musyahin itu siapa kata Nabi? Al-musahim alladzi la yukallimu akhahu fauqa salasati ayyam. Orang yang nyatru, jenengan pirsa nyatru betul? Ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Wis gampangane ngono. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya. Itu adalah al-musyahin. Allah Subhanahu wa taala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan. Muga-muga awake dhewe gak mlebu 4 kelompok ini. Dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika Iblis niku pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama niku dosa 60 tahun, 70 tahun. Satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata Iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa. Saya tetap akan punya banyak teman. Falayu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat, dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata Iblis, idza sakira ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasha'u wa amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata Iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung bun-bunane kak cekel, akhadna bi khizamatihi. Khizamah bun-bunan. Napa bahasa Ponorogo ini? Sami, bun-bunan. Pirsa bun-bunan jenengan? Bun-bunane kak candak, faqudna haitsu nasya'u, kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau, fa'amila bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata Iblis, wis talah, iki mesti menarik bari.
Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong angel ngatasi iblis nih. Misalnya awake dhewe gak mendem, iblis duwe jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang patek mendeman, atau malah blas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamuan. Ya. Ciri-cirine wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis, idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun, yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayaan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka di kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil ighdifar. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang berngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak. Ngamuk nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo. Kemudian besoknya kami mohon maaf. Nah itu. Ini sudah sesuai rancangannya iblis. Karena ketika kita emosi, maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, lah ini kabeh. Iki meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis yang ketiga, bahaya pol. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa nih Pak? Cetil, metitil, apa? Meleki, apa ya Pak? Anyar iki. Di atas cetil. Oh, di atas cetil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang meleki. Bahasa aluse gemi. Eman. Nggih, wonten. Wonten. Nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sampeyan tahu gak? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi moro-moro ya Allah iki kok kakeki sakmene. Misalnya sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggamu. Ana wong njaluk nang omahe tanggamu, ning ngarep omahe tanggamu. Kowe ngomong ning atimu, iki engko lek mara ning aku gak kei 20.000 lah. Tapi mbasan teko tenan, awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000. Sidane 5.000 sing metu, tahu apa gak? Ah, iku maksude. Wa numannihi bima la yaqdiru alaih. Lho kok malah 20.000 ya? Wah, iki 5.000 lah wis cukup iki. Nate. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis. Cocok nih.
Niki pun on the track kita. On the track. Akhirnya iblis takoki, waduh ya, wis paham ya? Yang pertama apa? Jurus iblis mabuk, mendem. Yang kedua ngamuan. Yang ketiga jedil. Itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, wis ya. Penak. Nah, enggak apa-apa ngopi ning kono, tapi kowe kudu ngerti, ngopi nang kono iku kopine duduk apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo gak iso milih wong eneke kuwi tok. Eneke kuwi tok, tapi dijamin kowe lek ngerokok cepet ning kono. Sebabe genine rada akeh. Iblis kemudian ditanya, nek ana wong kuwi gak doyan mendem, ya ora ngamukan. Ya loman. Ayo, piye kowe? Sihami, iki jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha, alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi ya ora kedonyan, ora tau mendem, ora ngamukan, tapi kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalamannya iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu akurat. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muga-muga aduh kabeh paringi slamet. Nggih, ya ora didadekno wong sing bakhil apa meneh ning wulan-wulan ngeten iki. Bulan. Niki cara Kanjeng Nabi niku jenengi Ramadan niku ada di antaranya adalah Syahrul Sabri, ana jenenge Syahrul Muasah. Ini adalah bulan kebaikan. Ana gak wong sing biasane belas gak tau nglakoni apik tapi wae Ramadan niku apike gak karuan. Lho. Akeh. Wong moro-moro pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawane bulan, paham gak? Gawane situasi. Jenenge Syahrul Muasah, kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, ai muasatil muhtajin ma tajudu bihi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makane dawuh Kanjeng Nabi, niki diling-iling niki. Wah, ibu-ibu mun kondur, Pak. Wis bengi iki. Wis gak sida kapan-kapan ae. Mun nggih? Mesakne lho. Apa? Ya kowe ora poso ya, tapi bagus. Siapa tahu walaupun gak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat mbek pangeran. Mergo niati ya pancen duwe catatan dhewe. Bagus iku, bagus. Saya gak terus diluk titik iki mari iki langsung mulai mari. Syahrul Muasah. Kata Rasulullah, beliau ndawuhne bahwa fala yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya. Tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Cara bahasane fala yataraddadu ahadun minhum ma yajidu min nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al.
Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi, kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iku sing yuwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan lomane gak karuan, duwe duit ya didem-dem. Duwe duit ya didem-dem. Sangoni 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sangoni. Ana sing yuwasi bil bit'am. Mungkin ngetokne duit sik rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh, digawa nang musala. Kata Rasulullah. Ana maneh sing yuwasi bi fi'lil khair. Ora tahu sapa masjid, wayah ngene iki sapa masjid. Kemudian lihat masjid jedingnya agak kotor, dia bersihkan. Karpete wakeh lebune akeh napa namine bleduke disaponi, dikebuti. Bi fi'lil khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Warabi bisilah. Silaturahim. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, arbodo nyopo. Enek ora? Oh malah kata. Bagus. Bersyukurlah kehadirat Allah Ta'ala, jenengan sing disapa dulure kancane mek pas wayah arbodo. Kok selamat? Mboten, iku nduduhane nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kaya sakmene sing diilingi awakmu. Makanya Pak Bupati, aku nek pas WA ini wacan, aja Gini, ini khusus awakmu Pak Bupati, lan khusus wong-wong sugih sak Ponorogo. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezekine itu gampangane duwite itu ora patek padha mek kanca-kancane. Kancane nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Entuke kaya katakan hanya sekian. Dhek kuwi nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono barang niku. Kathah, paham ora? Kathah. Innalillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am. Tapi limanafi'il ibad. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yukiruha fihim ma badzaluha. Harus diperhatikan, jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki, ingat-ingat. Rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi.